Ya, kita mau melihat sebuah peternakan, ya. Ada domba-domba yang berbaring di sana dan kita akan melihat betapa domba-domba itu penuh dengan damai sejahtera karena berbaring atau berada di tempat yang itu adalah kebutuhan mereka. Kebutuhan domba apa sih? Rumput hijau, betul ya. Ayo kita lihat ke sana ya teman-teman. Lihat di sana. Wah, ada domba mini. Halo domba. Woi, luar biasa. Kurang maju nih. Wah, kamu kenapa pergi? Ya, malah pergi, malah bersembunyi ini loh. Nah, dombanya kecil-kecil ya, bagus. Lihat di sana ya, dombanya kecil-kecil ya. Nih, ada yang ketutup Kak Yusa. Nah, ini dia. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kecil-kecil cabai rawit. Walaupun kecil di sate enak. Ya, luar biasa. Ini domba-domba banyak sekali ada yang berbaring di sana. Dan kalau teman-teman lihat ada domba yang nggak makan kok, mulutnya komat kamit ya. Kayak kalau makan permen karet. Nah, itu dombanya bukan makan permen karet teman-teman. Dia sedang memamah biak. Karena ini adalah termasuk domba yang memamah biak. Binatang memamah biak. Nah, lihat. Ya, kita nggak lama-lama di sini teman-teman ya. Ya, karena kalau terlalu lama nanti ada keanehan-keanehan yang ada di sini. Ya, wah, luar biasa nih. Kak Yusak mau pegang sekali lagi. Ini loh. Wih, kurang maju ya. Halo. Wah, kamu makan yang banyak. Biar cepet gede ya. Nggak kecil kayak gini terus ya. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Wah. Kita mau kembali ke tempat yang tadi ya. Kalian sudah melihat betapa damainya mereka semua ini. Domba-domba yang ada di sini nyaman, tenang. Karena segala kebutuhan mereka disediakan oleh gembalanya. Ya. Wah, ada suaranya juga ya, mbak-mbak ya. Lah, keanehannya sudah datang ya teman-teman. Tiba-tiba mendekat ke sini. Oke, kita mau kembali ke sana ya. Ke air terjun, air yang tenang. Hati bergembira, penuh sukacita, karena Yesus tinggal dalam hidupku. Hati bergembira, penuh sukacita, karena sekarang hidupku jadi. Hati bergembira, hati bergembira, penuh sukacita, karena Yesus tinggal dalam hidupku. Hati bergembira, penuh sukacita, karena sekarang hidupku jadi baru. Siapa yang bersukacita? Kita bersukacita bukan karena apapun yang dunia berikan kepada kita. Apapun yang dunia berikan kepada kita tidak akan pernah membuat kita puas. Tidak akan pernah membuat kita penuh. Tidak akan pernah membuat kita damai sejahtera. Tidak akan pernah membuat kita berdamai dengan Tuhan. Dan saya mau beritahukan, ada satu tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat mereka yang percaya, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-7. Wah, Kak Yusak pakai gadget lagi ya teman-teman. Ayat yang ke-17 ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Kita Wahyu ada di bagian yang terakhir. Nanti habis ini minta tolong teman-teman boleh membaca lagi. Yang belum bisa membaca boleh nanti minta tolong papa atau mamanya membacakan ya. Wahyu 17 ayat yang ke-7. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini ada dua kata yang dibolak-balik, mata air dan air mata. Rupanya dalam kehidupan kita itu teman-teman tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan. Siapa ini orang yang dihapus air matanya oleh Tuhan di sini?
siapa yang digembalakan oleh anak domba di sini? Anak domba itu bukan anak domba beneran ya, ini lambang. Lambang siapa? Lambang Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya seperti anak domba yang dipakai untuk korban bakaran, menghapus dosa kita. Jadi Tuhan Yesus tadi mengembalakan siapa orang-orang. Orang-orang ini siapa ya teman-teman? Wah, kalau teman-teman lihat di bacaan sebelumnya, teman-teman akan melihat, ini adalah ceritanya Yohanes, Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Dia sudah tua, ya, dia dibuang di Pulau Patmos dan di sana dia melihat sebuah penglihatan, sebuah gambaran yang akan terjadi di akhir zaman. Apa yang Yohanes lihat? Dia melihat ada sekumpulan besar orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Mereka datang dan mereka kumpulan ini, orang-orang ini membawa daun palem. Daun palem seperti apa? Seperti daun kelapa ya. Daun palem, nanti teman-teman bisa lihat Kak Yusak tidak bisa memberikan contoh saat ini. Karena kalau Kak Yusak bawa daun palem saat ini maka gak akan kelihatan. Karena daun palem warna hijau ya. Jadi kalau Kak Yusak di sini ada warna hijau nanti gak bisa kelihatan teman-teman. Menghilang ya. Nah gak bisa kasih contoh. Mereka pakai daun palem dan mereka berseru keselamatan dari Allah, bagi Allah ya, dan bagi anak domba. Kalau satu orang yang berseru, wah hanya seperti orang teriak. Tapi kalau itu ribuan orang berseru bareng, wah suara pasti menggema luar biasa. Dan ketika mereka berseru, tiba-tiba malaikat yang ada di sekitar tahta dan ada tua-tua yang ada di sana, mereka tersungkur dan mereka juga berseru memuliakan Tuhan. Pemandangan ini begitu mengagumkan. Lalu tiba-tiba salah satu tua-tua yang ada di situ mendatangi Yohanes. Kaget Yohanes. Yohanes kaget. Lalu Yohanes ditanya, tahu nggak? Itu siapa orang yang berseru-seru itu? Itu siapa itu orang-orang itu? Lalu Yohanes berkata, aku gak tahu Tuhan. Tuhan tahu. Lalu Tuhan menjelaskan, kamu pengen tahu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Alkitab cerita akan ada masa di mana kesusahan besar melanda bumi ini. Puncak daripada kesusahan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi. Penderitaan yang mengerikan. Kalau teman-teman saat ini merasa hidupnya sulit, maka orang-orang ini akan mengalami kesulitan hidup yang begitu mengerikan. Lebih daripada apa yang kita alami sekarang. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena Alkitab berkata mereka, tua-tua ini yang datang kepada Yohanes ini, dia bilang mereka telah keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Aneh enggak teman-teman? Mencuci jubah di dalam darah. Kalau teman-teman mau mencuci jubah, coba-coba aja kalau potong ayam, bajumu yang putih, cuci di dalam darah ayam itu. Kira-kira berubah jadi apa? Merah ya. Kena noda dikit aja sudah kelihatan karena putih. Tapi ini luar biasa. Dicuci di dalam darah, keluar itu menjadi putih. Aneh enggak teman-teman? Aneh. Tapi ini yang dimaksud bukan darah-darah seperti yang kita lihat itu ya. Ini yang dimaksud adalah karena ya, kita Wahyu itu banyak lambang-lambang. Ya. Jubah ini adalah lambang daripada perbuatan orang. Kalau orang itu hidup dalam dosa, maka jubah mereka akan terlihat compang-camping, robek-robek, kotor, kumel, bau. Dan tidak
ada satupun sabun di dunia ini yang bisa mencuci jubah yang seperti itu. Jubah dosa. Ini bukan baju kita ya. Ini jubah, ini lambang. Tidak ada deterjen sabun sekalipun di dunia ini. Semua sabun, mulai sabun colek, mulai dari deterjen, mulai dari sabun cuci piring ya. Walaupun untuk mencuci piring bisa celing. Tapi dikumpulkan, dicuci untuk mencuci dosa seorang manusia tidak akan bisa. Tidak bisa. Yang bisa mencuci cuma darah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Siapa di sini mau mencuci jubahnya? Wah, luar biasa. Dan Alkitab berkata, tua-tua ini menceritakan, oleh karena itu mereka bisa berdiri di hadapan Allah. Dan Allah membentangkan tenda, kemah. Karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah mereka. Luar biasa ya teman-teman. Siapa yang mau Allah tinggal di dalam hidup kita? Siapa yang mau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tinggal di dalam hidup kita? Ada? Wah, luar biasa. Saya mau kasih tahu. Tuhan mau tinggal dalam hidupmu. Tuhan mau tinggal dalam hatimu. Dan Tuhan mau nanti kita betul-betul tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Hari ini kita tinggal, Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita, kita masih mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kita masih mengalami hal-hal yang buruk. Kita ditolak di dunia ini karena Alkitab berkata kalau ada Yesus di dalam hatimu maka dunia ini menolakmu. Dunia ini membencimu. Kita juga begitu. Dunia ini membenci kita. Kenapa hidup kita kadang-kadang masih mengalami kesulitan? Supaya Tuhan tahu bahwa dunia ini tidak boleh dicintai. Sebab dunia ini membenci kita. Tuhan menyediakan satu tempat yang berbeda. Dan Alkitab berkata mereka ini akan digembalakan oleh Tuhan Yesus dan mereka akan dituntun ke mata air kehidupan. Karena melalui mata air itu mereka itu akan mengalirkan kehidupan. Luar biasa ya teman-teman. Dan di sana saatnya orang tidak merasakan kesedihan lagi. Tidak merasakan kesakitan lagi. Bahkan matahari tidak bisa menyengat kulitnya. Ini loh lihat kulitnya Kak Yusa ini dulu putih teman-teman. Siapa yang percaya? Wah gak ada yang percaya kan? Kak Yusa juga gak percaya. Ini putih karena disengat matahari tiap hari ya. Maka jadi hitam kayak gini. Nah, Alkitab berkata ketika saat itu matahari tidak bisa menyakiti orang-orang itu. Dan Tuhan menghapus segala air mata. Penderitaan di dunia ini banyak mencucurkan air mata. Orang-orang mencucurkan karena tekanan hidup yang luar biasa. Dan banyak orang juga mencucurkan air mata karena dia harus mengikuti Tuhan. Ada penderitaan di dunia ini. Tapi Alkitab berkata ada waktunya. Semua penderitaan, semua kesedihan akan dihapus dari hidup kita. Dan saat itu di surga tidak ada lagi air mata. Nah, oleh karena itu teman-teman, surga itu menjadi tempat yang luar biasa. Surga itu indah bukan karena bangunannya dari emas. Katanya surga bangunannya dari emas ya. Ya, katanya lantainya dari emas. Bukan indah, bukan karena bangunannya, bukan karena lantainya, bukan karena temboknya, bukan karena pemandangannya. Surga indah. Karena apa? Karena ada pribadi yang luar biasa. Namanya Tuhan Yesus. Kalau kalian mau ke sana, kita harus mencintai pribadi yang tinggal di surga. Siapa? Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan menuntun kita. Belum selesai. Perjalananmu dan perjalanan Kak Yusa masih panjang. Karena kita masih harus sampai di satu tempat yang Tuhan sediakan. Tetapi hari ini ada banyak anak-anak yang membuat Tuhan sedih.
Karena ada banyak anak yang tidak cinta Tuhan Yesus. Kalau ditanya, kamu cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tetapi yang ada di hati dan pikirannya bukan Tuhan Yesus. Yang ada di hati dan pikirannya adalah gadget. Yang ada di hati dan pikirannya adalah games. Yang ada di dalam pikirannya adalah hal yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan mau boleh kita sekolah. Kalau Tuhan boleh kita memiliki fasilitas untuk kita pergunakan mencintai Dia. Tetapi ada banyak anak-anak yang mempergunakan untuk kesenangannya sendiri. Mereka seolah-olah berkata, Tuhan, aku tidak mau tempat yang kau sediakan itu. Aku sudah cukup puas dengan gameku. Aku sudah cukup puas dengan gadgetku. Aku sudah cukup puas dengan film-film yang aku tonton. Aku sudah cukup puas dengan hiburan-hiburan yang aku terima. Ketika orang tuanya berkata, ayo doa dulu. Mereka marah, mereka tolak, mereka tidak mau. Karena mereka sudah puas dengan apa yang mereka nikmati. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita. Game tidak pernah bisa memuaskan hidup kita. Games tidak bisa memuaskan hidup kita. Kalau kalian menang, kalian pengen tantangan lebih lagi. Kalau menang, pengen tantangan lebih lagi. Itu membuktikan bahwa tidak bisa memuaskan hidupmu. Seolah-olah engkau puas saat itu. Tetapi engkau sedang diikat. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mencintai Tuhan. Supaya kita lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang luar biasa. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau memalingkan pandanganku. Aku tidak mau menikmati mereka lagi. Aku mau mencintai Tuhan Yesus. Ada?